Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Rubianti Dewi. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara routing statis dan dinamis menggunakan GNS3 dan VirtualBox. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai akhir. Untuk melakukan routing statik dan dinamis ini, kita memerlukan 5 aplikasi, yaitu GNS3 VM, GNS3, Mikrotik CHR, VirtualBox, dan Winbox. Pastikan kawan-kawan semua untuk sudah menginstal aplikasi-aplikasi ini. Selanjutnya, untuk langkah pertama, kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Di VirtualBox ini kita importkan GNS3 VM dan Mikrotik CHR-nya. Pertama GNS3-nya dulu. Terus kita cari file GNS3 VM yang sudah kita download tadi. Klik, terus open, kita klik next, kemudian finish. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, GNS3 nya sudah muncul. Selanjutnya kita import Mikrotik CHR nya. Klik import, kemudian klik file, kita cari filenya, kemudian next, finish. Nah, sudah muncul VM-nya. Kemudian kita setting, kita ganti menjadi bisa saja diganti dengan apa saja. Saya menggantinya dengan VM1, kemudian klik network. Untuk adapternya, yang pertama kita ubah menjadi NAT. Untuk adapter kedua kita enablekan dulu, kemudian ganti menjadi host only adapter. Untuk adapter ketiga kita enablekan lagi, kemudian ganti menjadi generic driver. Terus namanya kita buat UDP tunnel. Perhatikan tulisannya dengan baik. Kemudian yang adapter keempat kita enablekan lagi, kita ganti jadi generic driver. Namanya sudah muncul otomatis setelah disetting, kemudian OK. Nah, sudah berganti menjadi VM1. Kita klik kanan, clone menjadi 3. Yang pertama kita ubah menjadi VM2, next, finish, kemudian clone lagi, kita ubah menjadi VM3, next, finish. Setelah semuanya dimasukkan ke VirtualBox, kita lanjut lagi ke GNS3. Di GNS3 nih tunggu sampai loading dulu, kemudian muncul new project. Kita ganti aja namanya menjadi routing. Oke. Kemudian pilih menu edit, preference, kemudian pilih VirtualBox VMS. Nah, kalau masih kosong, kita tambah dengan klik new, masukkan VM1,
yang sudah kita buat di VirtualBox tadi. Kemudian new lagi, masukkan VM2, finish, new lagi, kita pilih VM3, finish. Kemudian kita klik ikonnya, edit, kita ganti kategorinya menjadi routers. Untuk console type-nya kita ubah menjadi telnet, dan simbol kita klik pause, kita tunggu loading dulu. Kemudian klik klasik, kita pilih yang kita inginkan. Saya memilih simbol routers. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk networknya, adapternya kita ganti menjadi 8 karena jumlah adapter maksimal di GNS 3 itu 8. Sebenarnya untuk jumlah adapter ini tergantung dengan banyaknya routers yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Nah, simbolnya sudah berubah. Kita lakukan pengaturan yang sama untuk VM2 dan 3. Kita ubah menjadi routers, console type-nya menjadi telnet, simbolnya kita ganti lagi, klik klasik, kita cari simbol routers. Kemudian OK, networknya, adapternya kita ganti menjadi 8. OK lagi, kita lanjut ke VM3, klik edit, kategorinya ubah menjadi routers, console type-nya menjadi telnet, browse-nya kita ubah lagi, tunggu login dulu, klik klasik, kita cari simbol routers. Kemudian OK, network adapternya kita ganti menjadi 8. OK, kita apply, kemudian OK. Kemudian kita lanjut, pilih all device, masukkan VM1, VM2, VM3. Untuk PC-nya kita klik VPCS, kita masukkan PC1, pilih GNS 3, begitu juga dengan PC2 dan PC3. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Kita pilih Ethernet 2, begitu juga dengan routers 2 dan 3. Kita pilih Ethernet 2 untuk menghubungkan ke PC. Kenapa harus Ethernet 2? Karena dalam GNS 3 Ethernet 0 dan 1 itu tidak bisa dipakai. Dari router 1 ke router 2 kita pakai Ethernet 3. Dari router 2 ke router 3 kita pakai Ethernet 4. Untuk memudahkan kita melakukan konfigurasinya nanti, kita juga bisa menuliskan IP dari masing-masing networknya. IP yang saya gunakan di sini adalah IP kelas C. IP untuk PC yang pertama saya menggunakan 192.168.1.2/24. Untuk PC2 192.168.2.2/24.
Kemudian IP untuk network dari router 1 ke PC, saya menggunakan IP 192.168.1.1/24. Dan untuk IP dari router 1 ke router 2, saya menggunakan IP 192.168.10.1/24. Dan IP untuk router 2 ke router 1 yaitu 192.168.10.2/24. Untuk IP dari router 3 ke router 2 yaitu 192.168.11.2/24. Untuk IP dari router 2 ke router 3 yaitu 192.168.11.1/24. IP untuk router 2 ke PC 2 yaitu 192.168.2.1/24. IP untuk router 3 ke PC 3 192.168.3.1/24. Untuk PC 3 192.168.3.2/24. Kemudian bisa kita jalankan dengan klik tombol start yang warna hijau, dan kita tunggu sampai semua ethernetnya tuh menjadi warna hijau. Router yang ada di VirtualBox juga akan jalan secara otomatis. Setelah semuanya hijau, baru kita login ke router yang di VirtualBox. Untuk router yang pertama, bisa kita ketikkan admin, kemudian enter lagi, terus pilih N, kemudian kita masukkan password baru. Saya menggunakan password yang mudah diingat saja, yaitu 123. Di sini kita juga bisa mengganti nama untuk memudahkan kita saat konfigurasi dengan cara ketik sistem identity, set nama sama dengan routers 1. Kemudian kita lanjut ke router 2 seperti tadi, ketik admin, enter lagi, pilih N, kemudian masukkan password baru 456, kemudian ganti namanya sistem identity, set name sama dengan router 2. Kita lanjut lagi ke router 3, ketik admin, enter, pilih N, masukkan password baru yaitu 789, kemudian ganti namanya sistem identity, set name sama dengan router 3. Setelah itu kita minimizekan saja, kemudian kita masuk ke Winbox. Setelah itu klik neighbors, kemudian klik yang router 1, kita ganti passwordnya sesuai yang tadi yaitu 123, kemudian klik connect, kemudian pilih IP address yang di situ kita hapus saja, kemudian kita tambah, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian ethernetnya kita pilih ethernet 3. Kenapa 3? Karena di dalam GNS
3 itu Ethernetnya dimulai dari 0, sedangkan di Winbox dimulai dari 1. Makanya jika 2 di GNS 3 tadi, maka di Winbox menjadi Ethernet 3. Setelah itu kita apply, kemudian oke. Kemudian kita tambah, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Setelah itu kita ganti Ethernya menjadi Ether 4. Kemudian kita apply, oke. Nah, di router 1 ini kita hanya perlu menambahkan 2 IP, yaitu yang pertama IP yang mengarah dari router 1 ke PC 1 dan dari router 1 ke router 2. Selanjutnya kita klik New Winbox, kemudian kita pilih lagi yang router 2. Setelah itu kita masukkan passwordnya yang tadi yaitu 456. Kemudian connect. Kemudian kita pilih IP, address, kita kurang. Kemudian kita tambahkan IP-nya. Yang pertama yaitu 192.168.2.1/24. Ethernya kita ganti menjadi Ether 3. Kemudian apply, oke. Kita tambah 192.168.2.10.2/24. Kemudian Ethernya kita ganti menjadi Ether 4, apply, oke. Kita tambah lagi yaitu 192.168.11.1/24. Ethernya kita ganti menjadi Ether 5. Kemudian apply, oke. Nah, di router 2 ini kita menambah 3 IP, yaitu yang mengarah ke PC 2, ke router 1 dan router 3. Kemudian New Winbox lagi, kita masuk ke router 3. Kita masukkan passwordnya yaitu 789. Kemudian connect. Nah, kita pilih lagi IP, address, kita kurang, kemudian kita tambahkan yaitu 192.168.3.1/24. Kita ganti menjadi Ether 3, apply, kemudian oke. Kita tambah lagi yaitu 192.168.11.2/24. Kemudian kita ganti Ethernya menjadi Ether 5, kita apply, oke. Nah, di sini kita menambah 2 IP, yaitu yang mengarah ke PC 3 dan ke router 2. Setelah itu kita kembali ke GNS 3. Kita setting IP PC-nya dengan cara klik PC-nya 2 kali, kemudian ketik PC dan ketik IP PC dan gateway-nya. Untuk PC pertama yaitu
IP spasi 192.168.1.2/24 spasi 192.168.1.1. Kemudian kita enter dan IP-nya sudah masuk. Kita lanjut ke PC 2. Kita ketik IP, kemudian 192.168.2.2/24 spasi gateway-nya 192.168.2.1. Enter dan IP-nya sudah masuk. Kita lanjut lagi ke PC 3, ketik IP spasi 192.168.3.2/24 spasi 192.168.3.1. Enter. Setelah itu coba kita lakukan ping di PC 1 apakah sudah terhubung ke gateway-nya. Ketik ping spasi 192.168.1.1 kemudian enter. Nah, PC 1 sudah terhubung ke gateway-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk PC 2 dan PC 3. Setelah itu kita lakukan routing statis terlebih dahulu. Kita buka Winbox kembali. Pada router 1, klik IP, pilih routes, kemudian kita tambahkan network dan gateway-nya. Ketik 192.168.2.0/24. Gateway-nya 192.168.10.2. Kita apply, kemudian OK. Tambah lagi 192.168.3.0/24. Gateway-nya 192.168.10.2. Kita apply, OK. Kemudian kita lanjut ke router yang kedua. Klik IP, kemudian routes, kemudian kita tambah 192.168.1.0/24. Gateway-nya 192.168.10.1. Apply, OK. Kita tambah lagi 192.168.3.0/24. Gateway-nya 192.168.11.2. Apply, OK. Kemudian kita lanjut lagi ke router yang ketiga. Klik IP, kemudian routers, kemudian kita tambahkan 192.168.1.0/24. Gateway-nya 192.168.11.1. Apply, OK. Kita tambah lagi 192.168.2.0/24 dengan gateway yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita apply, OK. Kemudian kita lakukan ping di PC 1 dengan ketik ping spasi 192.168.2.1 kemudian enter. Nah, ping yang kita lakukan sudah berhasil. Kita lanjut lagi ke PC 2. Ketik ping spasi 192.168.1.3 kemudian enter. Dan proses pingnya juga berhasil. Kita lanjut lagi ke PC yang ketiga. Ketik ping
spasi 192.168.1.2, kemudian enter. Berhasil juga. Maka dari itu routing statis yang kita lakukan berhasil. Selanjutnya untuk routing dinamis. Routing statis yang kita lakukan tadi kita hapus terlebih dahulu. Di router 3 klik AS, kemudian delete, hapus terlebih dahulu. Selanjutnya di router yang kedua kita hapus juga AS nya, klik AS, delete, kemudian lanjut lagi ke router yang pertama, kita delete juga AS nya, kemudian klik routing, pilih OSPF, di bagian instance kita tambah saja, kemudian oke, kemudian pilih areas, tambah juga, oke, kemudian pilih interface templates, kita tambah. Untuk router 1 ini kita cukup menambahkan 2 network saja, karena network yang kita masukkan hanya network yang terhubung ke router saja. Yang pertama yaitu 192.168.1.0, yang kedua 192.168.10.0, dan jangan lupa untuk menambahkan /24 nya. Terus kita apply, oke. Kita lanjut lagi ke router yang kedua, pilih routing, OSPF, intensnya kita tambah, kemudian oke, areasnya juga kita tambah, oke saja. Terus interface templates kita tambah, networknya yang terhubung ke router 2 ada 3. Yang pertama yaitu 192.168.2.0/24. Yang kedua yaitu 192.168.10.0/24. Nah, yang ketiga 192.168.11.0/24. Kita apply, kemudian oke. Kita lanjut ke router yang ketiga. Kita pilih routing, kemudian OSPF, instannya kita tambah, kemudian oke, areanya juga kita tambah, kita okekan, kemudian interface templatesnya kita tambah, networknya untuk router 3 ada 2. Yang pertama 192.168.3.0/24. Yang kedua yaitu 192.168.11.0/24. Kita apply, kemudian oke. Setelah semuanya kita setting, kita lakukan ping pada PC 1, ping spasi 192.168.2.1, kemudian enter. Sudah berhasil. Kemudian kita ping lagi 192.168.3.2, kemudian kita enter dan berhasil juga. Kita lanjut ke PC 2, ping spasi 192.168.1.2, enter. Berhasil. Kita lanjut ke PC 3, ping 192.168.1.2. Kemudian kita kembali ke PC 2 tadi, kita ping lagi 192.168.3.2, enter. Berhasil juga.
Kembali lagi ke PC3, kita ping lagi 192.268.2.2, enter. Dan berhasil juga. Dengan begitu routing dinamis yang kita lakukan sudah berhasil. Itulah langkah-langkah bagaimana cara routing statis dan dinamis menggunakan GNS3 dan VirtualBox. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.